hari jamaah haji menunaikan wukuf di padang Arafah. Jadi hari Arafah, terus hari nahar dan hari-hari tasyrik itu makruh menunaikan ibadah umrah. Karena jamaah haji itu pada saat itu sedang wukuf di padang Arafah. Jadi makruh bagi orang yang menunaikan ibadah hari Arafah itu untuk menunaikan. Tapi ya sah saja. Jadi usahakan kalau kita melaksanakan ibadah ya di hari yang memang tidak dimakruhkan, apalagi yang diharamkan. Sudah. Jadi kita sudah dapatkan sudah mendapatkan tiga poin. Pertama, pengertian sudah tahu, hukumnya sudah tahu. Terus kemudian apalagi tadi waktunya kapan itu kita sudah tahu. Nah, sekarang mulai masuk ke dalam. Ini yang lebih penting lagi. Orang menunaikan ibadah harus sesuai dengan syarat rukunnya. Syarat orang menunaikan ibadah haji, orang menunaikan ibadah umrah adalah harus orang Islam. Satu. Yang kedua, orang yang berakal sehat. Kedua, orang yang akil. Islam akil, terus orang yang baligh. Belum kadang menjelaskan tentang pengertiannya masing-masing itu karena menghemat waktu. Tapi semuanya sudah tahu. Terus syarat yang berikutnya, geser ke sini aja Pak, biar lebih, biar kumpul dengan Bapak lebih nyaman. Syarat yang berikutnya adalah balik, terus kemudian merdeka. Jadi dari 1 sampai 4 insya Allah kita semuanya Bapak Ibu memenuhi syarat. Tidak ada yang budak. Ya, semuanya adalah orang merdeka. Terus kemudian syarat yang berikutnya adalah istiqomah, memiliki kemampuan. Nah, sampai semuanya bersyukur banget kehadirat Allah SWT diberikan rezeki yang lebih untuk menunaikan ibadah umrah, bisa membayar biaya perjalanan umrah. Anak-anak yang di rumah, bagi yang punya anak, punya keluarga, alhamdulillah persediaan berasnya cukup. Iya. Sebab kalau di rumah yang ditinggalkan itu tidak punya persiapan untuk yang dikonsumsi sehari-hari, terus memaksakan diri berangkat umrah, berangkat haji, itu namanya tidak memenuhi syarat, memaksakan diri. Tapi alhamdulillah di rumah yang ditinggalkan cukup. Itu namanya memenuhi syarat. Perjalanannya aman juga insya Allah ya. Apalagi pakai garuda. Titik sudah. Jadi sudah berapa poin itu? Pengertian sudah. Terus kemudian hukumnya sudah. Waktunya sudah. Syaratnya sudah. Nah, kita semakin masuk ke dalam lagi. Rukun. Nah, ini yang penting. Lebih penting lagi. Kalau yang syarat tadi sudah lewat. Memenuhi. Rukun inilah karena akan pelaksanaan ibadah umrah ini harus tidak harus rukunnya ini harus terpenuhi. Oleh karena itu ini betul-betul nanti dihafali dan dipahami betul agar supaya jangan sampai ketinggalan rukun satu pun. Sebab yang namanya rukun umrah, namanya rukun haji, ya rukun-rukun ibadah yang lain pun juga begitu. Tetapi ini sangat ditekankan karena perjalanan ibadah sampean ini adalah perjalanan yang cukup menyita tenaga, waktu, menguras kantong, dan kemudian di tempat yang jauh, amat jauh di sana. Ini harus jangan sampai ada yang tertinggal. Karena rukun apabila tertinggal satu saja,
maka tidak sah. Dalam istilah ilmu manasik ada istilah rukun umrah, rukun haji, ada wajibnya umrah, wajibnya haji. Itu pengertian wajibnya haji, wajibnya umrah itu berbeda dengan pengertian wajib yang sudah kita ketahui bersama. Bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan disiksa atau berdosa. Bukan itu. Tapi kalau wajibnya yang dimaksud di sini itu bukan itu. Nah, maka akan ulun jelaskan. Jadi rukun haji, rukun umrah yaitu suatu amalan ibadah yang harus ditunaikan. Dan apabila tertinggal salah satunya pun, maka tidak sah umrahnya, hajinya. Dan itu tidak bisa diganti dengan membayar dam. Ini, itu rukun. Tidak sah dan tidak bisa diganti dengan menyembelih seekor kambing. Itu rukunnya. Tetapi kalau wajibnya umrah, wajibnya haji. Ya, jadi di dalam ilmu manasik haji umrah ada istilah rukun umrah, ada wajibnya umrah, ada wajibnya haji. Kalau wajibnya umrah, wajibnya haji, yang dimaksud di situ adalah suatu amalan gawean ujar bahasa kita yang harus dikerjakan. Tetapi apabila tertinggal, apabila tidak digawe karena sesuatu hal, maka hajinya sah, umrahnya sah, tetapi wajib membayar dan menyembelih seekor kambing. Itu bedanya rukun haji, rukun umrah. Dengan wajibnya haji, dengan wajibnya umrah. Nah, oleh karena itu ilmunya ini harus bujur-bujur dipahami. Banyak orang yang berangkat umrah, ayo kita berangkat umrah rame-rame. Kan belajar dulu langsung berangkat. Ulun ini sangat khawatir. Tidak. Baik, satu poin demi satu kita pelajari. Pertama, rukun umrah. Rukun umrah itu ada 5. Yaitu niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Hafal bu? Sabar nanti hafal. Niat, orang mengatakan niat. Ada orang mengatakan ihram. Ada orang mengatakan ambil liwat. Jadi kalau sampai itu mendengar orang yang mengatakan seperti itu, pengertiannya sama. Bu, sampai sudah ambil mikot lah. Itu maksudnya pertanyaan itu ditujukan, apakah sampai sudah niat? Sudah niat apa belum? Baik itu haji, baik itu umrah. Atau bisa juga disebut dengan niat ihram atau ihram. Itu juga maksudnya niat. Ya. Atau niat, sudah niat bu, karena sedang menunaikan umrah. Belum, ayo kita sama-sama niat. Itu pengertian sama. Ambil mikot, ihram, niat, itu pengertiannya sama. Itu rukun yang pertama. Haji juga begitu. Jadi ulun singgung sedikit, rukun haji juga ada niatnya, cuma bedanya ditambah dengan wukuf di padang Arafah. Makanya niatnya apa? Rukun daripada ibadah haji adalah ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Itulah. Itu rukunnya. Adapun wajibnya umrah, wajibnya haji,
Wajibnya umrah itu adalah niat, memasang niatnya itu di mikot. Sampai nanti akan ketemu dengan mikotnya. Mikot itu adalah, kalau mikot zamani adalah batas waktu. Ada mikot makani, batas tempat untuk memasang niat. Itu mikot namanya. Sudah ya. Bu, ingat niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Nanti sampai malam nanti tak kipik-kipik. Iya. Nah, terus kemudian kayak apa caranya niat? Ini yang penting. Ini yang penting. Teorinya tahu, niat. Tawaf tahu, iya. Sa'i teorinya tahu. Tahallul, iya. Tetapi kayak apa sih bendanya, caranya, ya, minhajnya, ya, teorinya. Nah, kemudian niat di dalam ibadah umrah itu begini. Itu di dalam buku pintar juga ada. Tapi buku pintar maupun catatan-catatan yang belum disampaikan itu biar jangan dibaca dulu. Konsentrasi mengikuti ulang aja. Sampean sabarataan bisa ya, menggunakan lafal Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umratan. Itu bisa. Atau juga bisa menggunakan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu juga bisa. Karena nanti sampai dibimbing oleh pembimbingnya itu, mengajaknya yang labaika, apa yang nawa itu sampai yang penting sudah persiapan di sini. Atau kalau sampai itu nanti pas niat sendiri, karena mungkin niatnya umrahnya umrah sendiri, umrah sunat nanti di sana. Nah, dengan mamanya sudah hafal, ayo mak kita. Jadi kita akan menghafalkan yang pertama tadi, labbaik Allahumma umratan. Jadi nanti sampai karena perjalanannya dari tanah air menuju Jakarta, dari Jakarta menuju Jeddah, Jeddah menuju Madinah, Madinah nanti akan ke Bir Ali. Disitulah di Bir Ali itu nanti sampai akan memasang niat. Itu Bir Ali itu yang disebut mikot makani umrah sampean. Karena sampean perjalanannya gitu. Kecuali kalau perjalanan dari tanah air menuju Jeddah, Jeddah menuju Mekah, maka ikut makani umrahnya itu di Jeddah. Karena di Madinah, di Jeddah sangat menuju niat. Bahkan di Madinah pun belum niat. Tapi setelah di Bir Ali, maka akan memasang niat. Ayo, jadi kita sama-sama latihan memasang niat dengan yang kedua itu. Kita pelajari dulu. Jadi kita sama-sama sampai sebaratan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Aku sambut panggilanmu ya Allah Untuk berumrah. untuk berumrah. Itu namanya lafal daripada niat pada saat nanti di Bir Ali. Mulai sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Aku sambut panggilanmu ya Allah Untuk berumrah. untuk berumrah. Nah sekarang mencoba setengah beneran, kayak beneran. Pada saat urut mengatakan aku sambut panggilanmu ya Allah, sampai berbicara di dalam hati. Karena yang namanya niat itu di dalam hati.
Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Nah, iya. Jadi ulun pada saat mengucapkan aku sambut panggilanmu ya Allah, sampean bunyi tapi di dalam hati. Iya. Ulangi. Kayak orang nikahan aja ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Masih ada juga. Ada yang ngantuk, Bu? Ada kalau Bismillah ya sambil guyonan ini biar jangan ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Aku sambut. Masih ada juga. Nggak konsen. Nah ini yang kasihan ini. Nah mudah-mudahan yang kelima kalinya ini jangan sampai terulang. Siap. Gara-gara kamera. Betul dicermati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Masih ada juga, cuma bisik kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Ada yang berbisik. Coba betul. Jadi jangan sampai bisik pun itu jangan. Bisa bosankan hati kita pada saat bersambut yang berbicara. Usahakan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Sah? Sah. Wah, nah ini kan terkesan gitu. Terkesan ini nanti sampai itu akan terkesan. Oh, wajib sudah kami tak ingat gitu. Iya. Nah itu namanya sampai itu sudah nih. Iya. Tapi latihan niat ini kalau nanti di sana itu sudah niat. Terus kemudian yang berikutnya supaya kita hafalkan juga yang nawaitu. Siapa tahu ada yang suka nawaitu. Membimbingnya pakai nawaitu sampai itu sudah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Aku niat umrah. Aku niat umrah. Dengan berikhram. Karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata. Nawaitul Wa umrah. ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi Ta'ala. Lillahi ta'ala. Aku niat umrah. Aku niat Dengan berikhram. Karena Allah Ta'ala. Dan sekarang kayak tadi pada saat ulun mengatakan apa niat sampai di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi Ta'ala. Lillahi ta'ala. Aku niat umrah. Masih ada? Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi Ta'ala. Lillahi ta'ala. Aku niat umrah dengan berikhram karena Allah Ta'ala. Nah itulah
Itulah lafal dan cara niat kita menunaikan ibadah umrah. Kalau haji juga seperti itu juga, cuma umrah itu diganti labbaik Allahumma hajjan. Itu sampean pada saat sampean sudah memasang yang namanya niat, sudah ambil mikot, sudah berihram, maka harus hati-hati betul. Hati-hati betul. Karena sampean pada saat itu sudah mengenakan pakaian ihram. Makanya nanti akan ulun memberikan contoh tata caranya mengenakan pakaian ihram. Jadi sampean itu pada saat itu sudah mengenakan pakaian ihram. Dan kalau sampai itu tadi nanti Fir'auni sudah mengatakan labbaik Allahumma umratan, aku sambut panggilanmu ya Allah umrah, itu di situ sampai itu hampir sama bisa dikatakan sudah taken, menyatakan diri. Ya. Tidak akan melanggar larangan. Karena pada saat itu sampean itu adalah sudah di dalam lingkaran orang sedang melaksanakan ibadah umrah. Harus dijaga betul, jangan sampai melanggar larangan daripada ihram. Larangan ihram itu apa? Karena sampean itu tadi dalam posisi mengenakan pakaian ihram. Bagi bapak-bapak kaum lelaki, pakaian ihram kaum lelaki adalah terdiri dari dua helai. Dua helai kain yang tidak berjahit. Nih contohnya nih. Maksud tidak berjahit itu tidak bertangkup, tidak kayak sarung, tidak kayak tapi, tidak kayak tapi, tidak berjahit kayak baju. Semua pakaian sampean bapak-bapak pada saat akan labbaik Allahumma umratan nanti, kopiahnya dilepas, baju kokonya dilepas, baju kaosnya dilepas, selawar panjangnya dilepas, selawar handaknya dilepas, cancut tali wondonya juga dilepas, semua dilepas. Tapi yang di dalamnya lagi jangan dilepas, bahaya. Tuh makanya kopiah lepas. Dan tidak boleh mengenakan sepatu yang menutup mata kaki. Maka oleh karena itu pakai sandal lah. Pada saat akan menggunakan ibadah umrah itu akan lebih aman. Ini nanti ulun akan memberikan contoh kayak caranya menggunakan ini. Itu bagi bapak-bapak. Kalau bagi ibu-ibu, karena ibu-ibu ini seluruh anggota tubuh sampean itu adalah aurat namanya. Maka sampean itu semua tertutup kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dan juga yang biasa mengenakan cadar pada saat ihram itu cadarnya juga dilepas. Di luar ihram silakan. Jadi hanya muka dan kedua telapak tangan, yang selain itu ditutup. Tetapi sebaliknya kalau bagi bapak-bapak itu adalah semua pakaian dilepas, hanya memakai dua helai ini. Dan karena aurat laki-laki itu adalah ma baina surrati wa rukbati, antara pusat dengan lutut, maka di dalam mengenakan pakaian ihram ini harus menutup pusat dan menutup lutut. Nah itu. Udah beri contoh Pak, supaya nanti tahu.
Kalau bagi ibu, kira-kira ulun kada usah memberikan contoh, karena ulun kada membawa pakaian ibu-ibu. Tapi kalau pakai ibu-ibu sudah gampang aja ya kayak itu. Cuma bedanya nanti pakai yang putih. Apakah harus putih? Ya tidak, cuma pakaian putih itu adalah pakaian kesayangan. Nah, dan kita dianjurkan juga berpakaian yang putih. Nah ini. Kopiah dibuka, ulun barusan lepas ke bapak. Tapi ini ada untuk contoh. Tapi nanti dalam pelaksanaannya sampai nah itulah. Jadi ulun berikan contoh. Itu juga penting. Ini bisa mengenakan, bukan mengenakan, tahu ilmunya memakai kain ihram bagi bapak-bapak supaya bisa membetuli bapaknya pada saat memakai kain ihram. Ada beberapa cara. Nanti sampai tinggal pilih mana yang suka dan yang mana yang dirasa lebih aman. Ini kain yang tidak berjahit ini. Kita biasa mengenakan sarung. Biasa. Takut. Cuma ujung yang ini tarik ke belakang. Nah, tarik ke belakang. Ini sambil dirapikan. Terus ini ditekuk. Ini ada ekornya sedikit. Dirapikan. Nah, ini aman. Biar gasan guring aman. Gulung. Digulung, pusar tertutup, lutut tertutup, tapi jangan sampai nutup mata kaki. Terus kemudian pakai sabuk. Ini siapa tahu mamanya ingin pengikutan abahnya supaya gak ada pisah. Nah ini ya. Misalnya kalau ada kawan, kita ada punya ganti-gantian. Jadi dipunta semua bisa kan? Oh bisa. Yang satu ini dipakai gasan berselendang. Nah, ada yang sebagian jadi ada sebagian sebelah aja yang diselimuti, ada yang seberataan. ya. Nah ini ada apakah? Ini memang gunanya begini. Ya. Jadi nanti pada saat sampai melaksanakan tawaf ini Ya. begini. Oh, ya. Maka bahu sebelah kanan terbuka. Ya. Tapi kalau di luar tawaf, Tawaf boleh. Ada apa-apa. misalnya sembahyang nggak pakai, tertutup bahu. Tuh. Nanti silahkan kalau ada yang mencoba. Ini cara pertama. Ya. Ini relatif lebih aman. Tetapi kadang-kadang memang agak ada kesulitan. Jadi banyak kawan-kawan yang belajar seperti ini mengalami kesulitan. Ya. Untuk menariknya ke belakang itu banyak yang tidak bisa. Yang kedua bisa juga seperti ini. Ya. Tarik. Ini ada sisanya. Ini dimasukkan sedikit
terus digulung. Tapi ini memang tidak ada melilit ke belakang, cuma lipatan di sini. Tapi insya Allah aman aja. Bisa seperti ini. Jadi bapak-bapak ya ada macam-macam. Yang paling praktis lagi punya ulun ya. Nah ini ada yang praktis lagi. Praktis ini ulun umur dan ini memakai. Ini pak. Nah kalau ini aja. Nah coba lihat. Nah praktis kan? Nah. Bapak yang baca kan bapak ini. Tapi ini cepat. Kalau beliau memang bagus, tapi lambat. Kalau belum sampai ke jalan kan apa pakai. Nah, ini aja pak. Nah, Kata kan? Sudah selesai. Itu cara yang ketiga. Ada cara lagi, cara yang keempat. Tapi ulun tidak menganjurkan. Begini saja. Sarmat. Gampang terlupa. Itu bedanya. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu insya Allah aman. Tapi yang keempat ulun kada menjamin. Ya, intinya silahkan mana yang dirasa enak. Yang penting aurat tidak terbuka. Intinya di situ. Nanti silahkan dipelajari mana yang terasa enak. Ya, dipelajari. Memang kalau kayak yang ulun katakan tadi, yang pertama itu biar untuk jungkir balik itu aman. Asal di sini di atas dilepas, artinya tidak akan terbuka. Tapi itu memang sulit. Punya sidin aman juga, agak sedikit gampang. Punya saya yang kedua, ulun yang kedua juga agak gampang. Yang keempat tadi jangan. Sudah. Jadi sudah ya. Nah, ulun melanjutkan keterangan. Jadi kalau sampean itu tadi sudah labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Maka pada saat itu itulah bacaan talbiyah mulai dianjurkan. Mulai disunahkan. Tetapi menghafalkannya sejak sekarang. Tetapi membaca praktiknya dan diterapkan di dalam hati kita ya pada saat sesudah labbaik Allahumma umrah. Kalau haji itu pun juga seperti itu. Kalau sudah labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, itu labbaik Allahumma labbaik itu dibaca. Kapan sampai berhentinya? Nah, ini yang juga perlu diketahui. Berhentinya yaitu sampai dengan pada saat sampean akan melaksanakan rukun yang kedua, yaitu tawaf. Itu baru berhenti. Kalau haji itu sejak labbaik Allahumma hajjan sampai dengan nanti lontar jumrah Aqabah tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Nah, ulun jelaskan ini karena memang sering terjadi. Ibu bapak, sering terjadi. Di sini sudah dijelaskan berulang kali, tetapi kadang di sana lupa. Karena melihat orang banyak, melihat masjid yang besar yang sangat luar biasa begitu kita lihat, kadang kita panik juga. Sering terjadi orang yang melanggar larangan ihram. Nah, ini agar jangan sampai terjadi pada bapak dan ibu sekalian. Jadi kalau sudah labbaik Allahumma umratan, sudah tekan kontrak dengan Allah, menjaga tidak akan melanggar larangan ihram. Larangannya apa saja? Larangan ihram yaitu antara lain
mencabut rambut. Mungkin kalau sampai sengaja mencabut rambut nggak ada. Cuma kadang-kadang di dalam bis misalnya, nah tangan kerajangan, keketek, rambut begitu tercabutlah dulu ketek. Ya. Atau kadang-kadang, nah ini tangan main dengan lubang telinga, tarik pulang. Gitu. Itu larangan. Makanya usahakan betul agar jangan sampai melanggar larangan. Cabut satu rambut kena denda bayar. Fidyah satu mut. Perut taunya cabut dua mut. Taunya tercabut 3, ada ini sembelih ekor kambing 1. Hati-hati betul, ini sering terjadi. Kadang-kadang juga bisa terjadi sampean sudah labai kalau umrotan, ini yang sering terjadi. Pak, ulun anunya sempaknya pada ulun lepas, padahal sudah labai kalau umrotan sudah sampai di Mekah. Bahkan ada mau tawaf melapor ulun ini masih pakai cawat kayak bapak. Nah, itu kena denda. Ada perjalanan dari Madinah ke Mekah masuk ke hotel. Di situ tahu melihat di situ ada alat pencukur, cukur kumis. Langsung diambil, ros bersih kumisnya. Pak, ulun lupa kumis. Ini harus betul-betul ini dijaga. Betul. Juga larangannya juga memotong kuku, juga larangan ihram. Kita bukan memotong ceklik pakai alat ceklikan. Kadang-kadang kita sambil duduk di bis. Nah ini masuk ke dalam mulut. Taunya potong ini kuku. Itu juga jangan, harus dijaga. Terus lagi, karena suka bersolek kadang-kadang terbawa di sana. Karena di situ membawa pick-up di dalam tasnya, ngambil minyak harum. Oles minyak harum. Larangan ihram lagi tuh. Jadi jangan mengenakan harum-haruman kecuali harum-haruman yang sudah dipakai pada saat sebelum labbaik Allahumma umrah. Jadi kalau sampai itu memakai haruman sebelum ihram maka tidak mengapa. Itu pun ulun sarankan kalau sampai mengenakan memakai harum-haruman jangan dipakai di kain ihram atau di baju. Cukup oleskan di tangan untuk dicium sendiri. Sebab dikhawatirkan kalau nanti dipakai di kain, sesuatu saat sampai masuk ke kamar kecil buang air kecil. Pas misalnya pakaian sampai itu diangkat ditaruhkan. Padahal itu ada haruman. Nanti pada saat sampai mau keluar dipakai lagi, itu namanya dianggap pemakai haruman. Itu makanya harus hati-hati. Lah kalau bisa itu kada usah pakai apa adanya aja lah, lebih aman, lebih nyaman. Kan mamanya senang juga, kada apa-apa, kada akan berubah cintanya. Kalau cuma sesaat. Begitu ibu-ibu bapaknya tidak akan berkurang sedikit pun, walaupun pada saat itu ada pemakai harum-haruman. Coba kalau ada percaya. Terus kemudian juga menyisir rambut, kada usah nyisir rambut. Sebab dikhawatirkan kalau rambut disisir itu nanti ada yang rontok. Bahkan usahakan juga kalau dalam keadaan ihram, ini artinya jangan mengenakan cuci tangan dengan sabun. Memang itu ada istilah masalah menggunakan sabun. Sebagian pendapat mengatakan tidak termasuk memakai harum-haruman. Tetapi sebagian pendapat mengatakan pakai haruman karena sabun itu ada bau harumnya. Nah hindari aja yang seperti itu, akan relatif lebih aman. Terus ngomong yang jorok, kegayaan, nah ini juga jangan. Pokoknya kalau sampai sudah niat berangkat menggunakan
ibadah, haji, pada umrah, urusan dunia, urusan omong-omongan yang gak ada kepake, yang lahan, urusan dagang dan lain sebagainya, anak cucu tinggalkan aja semuanya, serahkan kepada Allah. Ya lahiriahnya kita serahkan kepada yang ada di rumah, tapi batin kita penuh menyerahkan kepada Allah. Kadang usah memikiri yang ada. Termasuk juga larangan ihram, ya. Bagi laki-laki maupun perempuan, ya. Tadi kan sudah yang harum-haruman laki-laki perempuan, potong kuku laki-laki perempuan, itu termasuk juga, ya. Terus termasuk rambut itu juga. Terus mencabut. Kalau kan di sana karena kebiasaan di sini suka bersih-bersih di sana, terus kemudian wah ini ada, aku melihat ada pohon yang anunya sudah tua, kita bersihkan, kan usah. Ini memang ada, bisa. Itu orang Indonesia berangkat haji di sana karena di rumah biasa bersih-bersih di lingkungan di sawah. Rupanya kebiasaan itu kada tertinggal. Di sana gawanya bersih-bersih. Itu bukan tugas kita, sementara kita itu sedang menunaikan ibadah. Itu tinggalkan. Memang terjadi orang di sini yang biasa mencari keroto, makanan buruk, rupanya belum dibersihkan hatinya, sampai di sana yang dilihat keroto dulu. Tinggalkan aja urusan dunia, toko apapun yang serahkan kepada yang ada di rumah. Hati menyerahkan kepada Allah. Ya. Dan juga larangan-larangan lain itu bisa dilihat di dalam catatan ulun yang ringkasan daripada manasik. Yang penting sekarang kaifiyah, karena waktunya singkat. Rukun pertama sudah tadi ya, jadi niat. Jadi pada saat sampai sejak dari beralih setelah labbaik Allahumma, itu memang sudah barang tentu diawali ya. Diawali nanti sampai mandi sunat ihram. Di hotel tadi sudah sedikit disinggung oleh pimpinan kita. Di hotel pada saat sampai sudah diberitahu akan berangkat menuju ke Makkah untuk melaksanakan umrah. Kapan waktunya kira-kira ancang-ancang kita mandi sunat ihram. Kayak apa lihat lafalnya? Kalau mandinya biasa kayak sampai mandi wajib. Ya, jangan kayak mandi dari pasar. Kalau mandi pasar kan asal basah. Kalau mandi wajib kan semua anggota tubuh kita itu asal anggota dohir semuanya kena air. Kan begitu. Kalau mandi pulang dari pasar kan yang penting asal sejuk. Kada tahu yang dilipatan-lipatan kan atau kada tahu. Tapi kalau mandi ini, mandi sunat ihram atau mandi sunat yang lainnya itu juga begitu. Jadi niatnya bismillahirrahmanirrahim, keran mulai kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul husla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk ihram atau mandi ihram sunat karena Allah Ta'ala. Hati yang berbicara seperti itu. Intinya aku mandi ihram sunat karena Allah. Paham ya Bu ya? Ya. Redaksinya beda-beda sedikit ya tidak apa-apa. Kalau lafalnya hafal syukur alhamdulillah. Nawaitul husla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Tuh. Terus sesudah itu berwudu. Minta dikocak-kocak terus. Terus sesudah itu berwudu. Ya, kalau mengenai pakaian ihram tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Kalau memang sekiranya nanti akan diberitahu, misalnya mau sholat zuhur atau apa, pakaian ihram atau belum, tergantung nanti keberangkatannya. Kalau keberangkatannya masih lama, ya belum pakaian ihram. Tapi kalau kira-kira habis sholat zuhur langsung berangkat, ya mungkin suruh pakaian ihram. Pakaiannya kayak tadi. Nah itulah. Jadi dalam kondisi sudah berarah dan sudah mandi, sudah berwudu, berangkat ke Bir Ali. Di Bir Ali itu sholat sunat ihram. Syukur kalau sampean itu sebelum sholat sunat ihram, tapi kadang-kadang keburu. Apalagi melihat orang banyak kayaknya berebut.
masuk di masjid di Gerhana di sana, kemudian sholat sunat. Ya. Kalau memang rasa hatinya itu mantap, wani, sholat sunat tahiyatul masjid dulu bisa. Atau kalau ragu, kalau takut ditinggal kawan, karena itu kan kita kan Harus selalu melirik kawan, jangan kayak merasa orang yang hebat. Misalnya merasa saya nggak akan tersesat, saya nggak akan jangan. Sambil melihat kawan supaya tidak terpisah dengan kawan. kompak makanya. Terus sholat sunat. Sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat ikhram juga namanya. Kalau tadi mandinya mandi sunat ikhram, sholatnya juga sholat sunat ikhram. Lafal niatnya kayak apa? Usolli sunatan, ya. Usolli sunatan lil ikhrami sunatan lillahi ta'ala. Usolli sunatan lil ikhrami Kata ini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat ikhram 2 rakaat karena Allah. Aku niat sholat sunat ikhram 2 rakaat karena Allah. Itu. Terus kemudian ya sholatnya biasa kayak sholat sampai biasa lakukan. Cuma kalau sampai hafal rakaat yang pertama setelah membaca Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama. Rakaat yang kedua setelah membaca Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Apalah Qul ya ayyuhal kafirun. Ini nanti insyaallah untuk latihan pada sholat hajat. Ibu-ibu bapak-bapak kan ulun ajak sholat sunat hajat membaca Qul ya ayyuhal kafirun 11 kali nanti rakaat pertama. Rakaat kedua membaca Qul sebanyak 11 kali juga. Ya, niatnya karena Allah tapi hitung-hitung sambil menghafalkan. Sudah itu ya. Jadi sholat sunat ikhram terus kemudian niat melaksanakan umrah tadi yang labbaik Allahumma umrah. Berangkat menuju Mekah, sampai di Mekah. Sepanjang perjalanan ya labbaik labbaik, tapi di samping itu juga yang lain-lain. Membaca sholawat, bahkan zikir, apa saja lah. Tapi istilahnya bacaan yang sangat dianjurkan pada saat setelah niat itu adalah labbaik Allah itu tadi. Baca Quran boleh, zikir boleh, apa saja boleh. Sampailah di Mekah, kemudian nanti pada saat sampai di Mekah, ingat, ini sering terjadi, bisa terjadi. Sampai di Mekah, sampai itu masih dalam keadaan ihram. Jangan terus ganti pakaian, Bu. Pernah ulun ditelepon dari sana, Pak Haji, ini jamaah ulun ini kayak apa ini? Sampai di Mekah kok kemudian terus ganti baju tidur. Nah, bahaya ini kawan. Jangan. Jadi sampai pakaiannya masih tetap itu. Jangan ganti pakaian yang lain sebab masih dalam keadaan. Itu nantinya boleh kambing terus nanti habis sapunya itu. Usahakan jangan sampai melanggar sedikit pun. Ya kecuali kada sadar terpaksa. Kayak yang tadi tahu-tahu kumis dicukur. Tawaf masih dipakai padahal sudah mau melaksanakan tawaf. Pada saat sampai akan melaksanakan tawaf nanti akan diberitahu. Terus karena sampai itu sudah batal wudunya, sudah barang tentu karena memang perjalanan jauh dari Madinah. Maka kalau hendak melaksanakan tawaf itu rukun keberapa, Bu? Yang kedua. Tadi kan niat tawaf sa'i tahallul tertib itu ingat. Setelah itu sampean bapak ambil air wudhu, ibu ambil air wudhu, berangkat menuju ke Masjidil Haram. Nanti akan dibimbing masuk Masjidil Haram membaca doa, dibimbing. Masuk ke dalam nanti akan melihat Ka'bah, melihat Ka'bah juga akan berdoa, dibimbing.
Yang penting saat itu dalam kondisi suci, karena akan melaksanakan tawaf. Tawaf itu disyaratkan harus suci baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Langsung masuk ke dalam Masjidil Haram, ke dalam. Begitu masuk dari pintu belum kelihatan Ka'bah, tapi jauh ke dalam sana, maka akan terlihatlah yang namanya Ka'bah. Ulun memesan sedikit. Banyak terjadi pengalaman yang tidak diduga dan tidak disangka. Ka'bah itu besarnya besar, tingginya tinggi. Panjangnya 12 meter, lebarnya 11 meter, tingginya 15 meter. Mungkin rumah kita tidak sampai, ya mungkin ada sih sekarang yang rumah 15 meter, apalagi yang bertiga. Tapi yang jelas Ka'bah itu tinggi. Tapi ada orang yang tidak bisa melihat atau tidak diperlihatkan oleh Allah Ka'bah yang besar itu. Kita makanya berdoa sejak sekarang terus bertaubat kepada Allah, banyak istighfar. Ulun kalau setiap ke Mekah, yang ulun paling khawatiri yang pertama takut kalau sampai nggak melihat Ka'bah. Sebab banyak terjadi orang nggak melihat Ka'bah. Artinya Allah tidak diperlihatkan. Karena apa? Dosa, banyak dosa yang belum ditobati. Makanya latihan sejak sekarang, bersihkan diri, jasmani, rohani. Yang biasanya suka 100 kali gunjing orang, jangan lagi. Yang biasa nimbang timbangan di pasar itu kadang-kadang kada adil, jangan lagi. Ya pokoknya berusaha bertaubat lah. Insya Allah nanti masuk ke sana Ka'bah akan kelihatan jelas. Masuk Masjidil Haram dalam kondisi suci atas bimbingan pembimbing, sampai akan melaksanakan rukun yang kedua yang disebut dengan tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu terdiri dari 4 pojokan buai. Masing-masing pojokan, masing-masing pucuk ini ada namanya. Jadi sebutan di dalam ilmu manasik, ini ulun gambarkan ini seolah-olah Ka'bah. Jadi pojokan-pojokan ini punya nama. Ada namanya rukun Hajar Aswad. Ini ulun anggap yang di sini rukun Hajar Aswad. Yang ada batu Hajar Aswadnya itu. Di samping Hajar Aswad itu ada pintu Ka'bah. Di samping pintu di antara Ka'bah, di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad ini yang disebut dengan Multazam. Ini yang terkenal, tempat istijabah untuk berdoa. Rukun Hajar Aswad, terus menggunakan rukun yang kedua Hajar Aswad, rukun Iraqi yang kedua, yang ketiga rukun Syami, yang keempat rukun Yamani. Hajar Aswad, Iraqi, Syami, Yamani. Kita memulai untuk melaksanakan rukun yang kedua yaitu tawaf, masuk ke Masjidil Haram. Kalau sampai misalnya tidak di bawah bimbingan pembimbing karena memang sahabat umrah sendiri dengan istri misalnya, ingat masuk Masjidil Haram jangan langsung menuju ke Ka'bah terus langsung tawaf. Lihat dulu di atas pojokan sana itu ada lampu hijau. Itu adalah garis lurus sampai dengan pojokan Hajar Aswad. Kalau dulu ada garis coklat. Ulun waktu tahun 96 haji yang pertama itu masih ada garis coklat. Tapi begitu tahun 2006 ya, itu sudah tidak ada lagi. Nah, tetapi ada ancang-ancang dari sana, masuk sana. Kita keliling dulu kalau memang istilahnya mau tawaf, atau tidak keliling tapi melihat kondisi. Misalnya masuknya dari arah dekat sudah, ya bisa langsung menuju. Nah, yang penting caranya sekarang. Bagaimana caranya tawaf? Caranya. Adapun doanya, baik ibadah haji, baik ibadah umrah, itu tidak ada doa-doa yang wajib. Itu adanya anjuran, sunah artinya. Seandainya tidak dibaca doa itu tidak mengapa, tidak menjadikan umrah dan hajinya tidak sah. Tapi alangkah bagusnya doa itu dibaca.
doa itu direnungi. Ibu, bapak, masuk ke Masjidil Haram, kita mendekati ke Ka'bah Baitullah. Cari rukun Hajar Aswad. Kalau misalnya sendiri, tapi kalau ada pembimbing nanti kan sudah diarahkan. Bahkan kalau Armina, alhamdulillah, itu akan sangat tertib dan tidak ada yang ketinggalan sudah. Walaupun ulun pernah ditugaskan oleh Sidin 90 jamaah, ulun yang di depan membimbing, 90 itu di belakang, semuanya terus lancar aja bersama. Nah itu insya Allah. Tetapi seandainya sampai sendirian, itu intinya yang penting pada saat sampai itu merasa dekat sudah dengan Ka'bah, usahakan atau sudah searah. Merasa siapa saja yang merasa searah sudah yakin berada di pojokan Hajar Aswad ini, karena syaratnya orang tawaf dimulai dari rukun Hajar Aswad dan diakhiri di rukun Hajar Aswad. Untuk putaran pertama ya, kita akan melaksanakan tawaf. Putaran yang pertama kita berdiri menghadapkan badan kita sepenuhnya. Ya. Adapun niat, ini belum jelaskan. Niat di dalam ibadah tawaf, kalau itu tawafnya tawaf rukun, ini kan rukun, maka niatnya hukumnya sunat. Tidak niat pun ibadahnya sah. Tetapi kalau tawaf wada, itu tadi sudah disinggung, tawaf wada, tawaf perpisahan, itu harus niat. Kalau tidak niat itu tidak sah tawafnya. Begitu pula kalau sampai mau tawaf sunat, itu juga harus niat. Lafalnya niat, nawaitu an atufa bihadzal baitil atiq sab'an kamilan lillahi ta'ala. Aku niat tawaf di Baitullah Al-Atiq 7 kali putaran sempurna. Di dalam hati, yang paling tidak hati mengatakan aku niat tawaf 7 kali putaran, karena 7 kali putaran sempurna karena Allah. Syukur lafal-lafalnya apa? Nawaitu an atufa bihadzal baitil atiq sab'an kamilan lillahi. Itulah. Setelah itu kita masang ini akan melaksanakan yang disebut istilam. Hadapkan badan sepenuhnya, ini pada putaran pertama saja. Angkat tangan, hadapkan badan sepenuhnya ke arah rukun Hajar Aswad dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Coba kita sama-sama angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu ngangkatnya jangan terlalu tinggi ketiaknya. Kalau bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian dikecup. Kecup di telapak tangannya gitu. Ya pada usah nyari-nyari enggak apa-apa. Rasakan sendiri. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecup. Terus kemudian kita memiringkan badan. Miring begini. Karena yang namanya tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, Ka'bah itu harus senantiasa berada di sebelah kiri bahu kiri kita, sebelah kiri bahu kita. Jadi jangan seenaknya misalnya begini, itu lepas, nanti batal itu tawafnya. Dan lagi pula kalau tawaf mengelilingi Ka'bah, jangan sampai menyentuh Ka'bah maupun Hijr Ismail. Di situ itu ya, anggap ibu ini yang duduk di situ, belum anggap sebagai Hijr Ismail, seolah-olah. Nah, bukan Hijr Ismail beneran sampai bukan. Jadi negara itu jangan disentuh, jangan disenggol. Kalau sampai kepengen memegang Ka'bah di luar pada saat tawaf. Bismillahirrahmanirrahim, kecup, miringkan badan, terus jalan. Jalan keliling. Biar aja di situ kan usah pergi. Walaupun kita jaraknya jauh, yang penting Ka'bah itu jangan sampai tidak di sebelah kiri kita. Terus ya, tetap usahakan. Rukun Hajar Aswad sudah kita lewati.
Rukun Iraki yang mengarah ke negeri Irak sudah kita lewati. Rukun Syami yang mengarah ke negeri Syam sudah kita lewati. Sekarang rukun yang keempat yang mengarah ke negeri Yaman, yaitu yang namanya rukun Yamani. Setelah sampai di rukun Yamani, kita rasa betul sudah. Kita memiringkan kepala kita, mengangkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak dikecup. Ingat, dikecupnya pada saat di rukun Hajar pada saat di rukun Yamani kada usah. Cukup miring begini kepala kita melihat pojokan Ka'bah yang rukun Yamani itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun ingatkan, karena Ka'bah itu memang besar. Kadang-kadang kita itu masih di rukun Syami, perasaan sudah di rukun Yamani. Makanya sambil melihat kebanyakan orang nanti kalau sudah sampai dekat rukun Yamani itu baru ngangkat tangan.